rehab apa bisa digunakan di rumah sakit itu maksudnya apa ya? Maksudnya apakah ketika mengikuti program rehab sedang dalam proses program rehab itu bisa digunakan di rumah sakit atau enggak? Nah, bisa nggak ya? Tergantung kalau ibunya masih statusnya peserta mandiri dan mengikuti program rehab, maka itu baru bisa aktif ketika program rehabnya selesai ya. Tapi aduh saya tiba-tiba sakit gimana kan gitu. Nah, ada dua solusi. Yang pertama memang harus dilunasi sisanya. Iya, betul. Dilunasi sisanya bisa langsung aktif. Atau saya tidak mampu. Ya, kita alhamdulillah di Bangka Belitung ini punya pemerintah yang aware ya. Jadi bisa beralih ke PBI yang APBD dengan catatan benar-benar ibu tidak mampu ya mau bayar sisa itu lunas tidak bisa. Maka silakan nanti dengan dinas kesehatannya, dengan dinas kesehatan kabupaten setempat. Ya, kata saya tidak mampu, saya butuh layanan di rumah sakit, maka bisa langsung diaktifkan untuk Pemda yang dengan UHC prioritas ya. Dengan UHC prioritas bisa melakukan itu, tapi Pemda yang belum dengan UHC prioritas belum bisa. Nah, kalau di kita nih Kota Pangkal Pinang, mohon maaf per 1 Juli belum bisa untuk UHC prioritas karena tingkat keaktifannya belum memenuhi syarat untuk UHC prioritas. Kenapa kok Kota Pangkal Pinang kok belum ini? Karena memang tingkat keaktifan Kota Pangkal Pinang masih di bawah 80%. Jadi Pemda itu mendapatkan keistimewaan bisa mengaktifkan melalui program PBI APBD-nya untuk aktif langsung kalau tingkat keaktifan di daerah itu 80%. Nah, terus terang saja salah satu yang mempengaruhi tingkat keaktifan di Kota Pangkal Pinang ini rendah di bawah 80% adalah PBPU Mandiri yang tidak membayar iuran sesuai dengan tepat waktu. Ya meskipun terus di daerah lain memang ada juga yang tingkat keaktifannya di bawah 80%, namun di sana kontribusi daerahnya dalam menjamin masyarakatnya sudah di atas 20%, maka BPJS Kesehatan juga memberikan keistimewaan lah kepada daerah itu atas komitmennya, walaupun belum sampai 80% tetap diberi UHC prioritas. Jadi kayak saya kalau di sini ya Bangka Tengah, Bangka Selatan, meskipun tingkat keaktifannya belum mencapai 80%, tapi karena Pemdanya sudah menjamin lebih dari 20% masyarakatnya, maka tetap berlaku UHC prioritas. Nah, gitu ya. Jadi itu kondisinya kalau untuk yang tadi mandiri ikut rehab, kalau masih statusnya peserta mandiri dan belum lunas cicilannya belum bisa aktif. Dan kecuali kalau dilunasi langsung sisanya bisa aktif dan bisa mengakses layanan kan gitu. Ya. Kebijakan sekarang masih seperti itu ya Bu ya. Kita tidak tahu nanti kebijakan kan suka berubah ya. Nah, saat ini yang kami sampaikan adalah kebijakan saat ini seperti itu, atau regulasi saat ini yang berlaku seperti itu. Baik Ibu Kak Nisa, jadi kalau dilihat ini sudah jam 9.56 ya. Kita sudah closing. Jadi apa ceritanya tadi? Closing live kita pada hari ini. Jadi terkait dengan tema yang kita share di media sosial terkait pemutihan iuran BPJS Kesehatan itu hoax atau fakta sih Bu? Iya. Jadi begini ya, regulasi yang ada saat ini ya, bahwa ketentuannya kita BPJS Kesehatan ini mengelola program-program negara ya. Jadi aturannya itu jelas runutannya dari undang-undang, perpres dan lain-lain. Nah, saat ini yang berlaku adalah bahwa tunggakan iuran PBPU Mandiri itu dihitung maksimal 24 bulan ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu misalnya tidak membayar selama 8 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka yang dihitung maksimal 24 bulan ya. Ketentuan saat ini seperti itu. Se-Indonesia begitu aturannya kan gitu. Jadi mungkin dalam tanda petik yang dimaksud dengan pemutihan yaitu tadi 3 tahun, berapa tahun pun yang ditunggak, maka yang diperhitungkan untuk dibayar itu 24 bulan saja kan gitu. Nah, yang kemudahan lainnya juga dari kaitan tunggakan iuran mandiri ini juga kita ada program cicilan ya, program cicilan yang tentunya mudah-mudahan dengan program cicilan ini mendorong
Bapak Ibu semuanya yang dalam kondisi menunggak bisa membayar lebih ringan membayar tunggakannya. Tapi memang kalau masih dalam status peserta mandiri, maka dia baru bisa aktif ketika cicilannya telah lunas. Lalu ketika saya sakit seperti apa? Nah, untungnya kalau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak daerah yang sudah UHC prioritas. Kalau benar-benar tidak mampu, butuh layanan kesehatan segera, maka pemerintah daerahnya mensupport dari anggaran APBD daerah. Karena tapi yang dibayar itu adalah iuran saat terdaftar dan yang kedepannya, karena APBD itu kan ada aturan pemakaiannya ya, nggak bisa serampangan kan gitu ya. Jadi ada aturannya bahwa saat ini aturan yang memungkinkan bagi pemerintah daerah membantu masyarakat yang menunggak adalah membantu mengaktifkan kembali melalui PBPU Pemdanya atau iuran yang dibayar oleh Pemdanya. Regulasi saat ini itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dan kita apresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai dari mungkin gubernur hingga mungkin bupati, wali kota dan bupati menyediakan program itu, sehingga kalau ada yang menunggak itu sepanjang memang benar-benar tidak mampu, benar-benar butuh bantuan, maka pemerintah daerah siap membantu untuk membayar iuran ke depannya gitu, dan cut gitu, tunggakan iurannya di cut saat sejak dia dialihkan menjadi yang bantuan iuran dari pemerintah daerah kan gitu ya. Tapi tunggakan yang ke belakang bagaimana? Itu tetap masih menjadi kewajiban, karena itu kan kewajiban pribadi kan gitu. Jadi kalau peserta menunggak itu kan sebenarnya ada dua persoalan dia, tunggakan iurannya sama dia tidak aktif gitu ya. Dan pimpinan daerah ini rata-rata dia galau gitu, karena banyak masyarakat ini menunggak, tidak aktif, mau berobat ke rumah sakit nggak bisa gitu ya. Itu membuat pimpinan daerah mungkin galau ya, kok gimana masyarakat saya nggak bisa mengakses. Maka dibantulah masyarakat ini dari sisi keaktifannya tadi, supaya tetap bisa masuk ke rumah sakit, bisa mendapatkan layanan dengan mengaktifkan melalui PBPU Pemda atau yang PBI APBD yang bersumber dari APBD. Itulah bentuk komitmen pimpinan daerah membantu masyarakatnya, dan yang dialokasikan untuk anggaran bantuan iuran bagi masyarakat ini tidak sedikit, sangat banyak kan gitu ya. Jadi kita juga dengan kondisi APBD yang cukup sulit saat ini, kita perlu apresiasi komitmen dari pemerintah kan gitu. Dan kita berdoa teruslah semoga daerah khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini semakin bagus nanti perekonomiannya kan gitu ya. Jadi semakin kuat untuk menopang gitu ya kebutuhan dasar masyarakatnya kan gitu ya. Jadi itu kondisinya. Jadi kalau setelah menunggak itu ada dua kondisi, tidak aktifnya sekarang udah ada solusi dari pemerintah daerah, tapi untuk tunggakannya mohon maaf secara ketentuan saat ini masih menjadi tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Tapi sekali lagi ada kemudahan, bisa mencicil selama 36 bulan. Bisa mencicil selama 36 bulan, karena kita tidak pernah tahu bagaimana regulasi ke depan, bagaimana kondisi keuangan daerah, apakah akan sanggup terus menanggung atau seperti apa. Penduduk terus bertumbuh, mau dibantu terus makin banyak gitu ya. Harapan kita cicil lah, kalau seandainya nanti sudah lunas, kita bisa membayar per bulan dengan rutin, maka kita harapannya juga beralih ke segmen mandiri, tunggakan sudah tidak ada lagi kan gitu kan, tidak ada persoalan kita mau membayar setiap bulan gitu ya. Jadi itu jawabannya ya. Jadi yang benar tuh pemutihan dari sisi jumlahnya tadi ya, yang tadinya mungkin 3 tahun, berapa tahun enggak, yang dihitung maksimal 24 bulan saja, plus 1 iuran, dan ada program cicilan yang bisa dimanfaatkan, dan ada komitmen pemerintah daerah membantu yang menunggak tadi. Kalau ada persoalan butuh layanan kesehatan tapi tidak sanggup membayar tunggakannya, ada program dari pemerintah daerah yang PBPU Pemda. Namun sekali lagi tanggung jawab tunggakan tetap menjadi tanggung jawab pribadi kan gitu ya, dan diharapkan selama ditanggung oleh Pemda bisa ada keringanan untuk mencicil ya. Kalau ternyata nanti suatu saat mampu ya, harapannya bisa beralih lagi menjadi peserta mandiri, tunggakannya sudah tidak ada lagi dan cukup membayar setiap bulan secara rutin ya. Mungkin itu jawabannya terkait dengan
hoax atau fakta terkait pemutihan iuran BPJS ya Kesehatan. agak-agak ya. Pemutihan sama sekali nggak ada ya kan gitu. Bahkan pajak sendiri pun yang tetap harus bayar 1 tahun kan. Kalau pajak itu 1 tahun sekali Jadi bayar. sudah terjawab ya teman-teman semua. Jadi hoax atau fakta sih pemutihan itu sebenarnya bisa dikatakan fakta Bu ya. Cuman memang bisa ya, dilihat dari bahasanya bulan ya. dari sisi Dari cara sisi, pandang iya. kita melihat kan gitu ya. Dari bulannya. Bulannya itu diputihkan maksimal hanya dibayar 24 bulan saja. Baik teman-teman, mungkin untuk live kita pada hari ini cukup sekian. Mungkin masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, belum terjawab ya karena keterbatasan waktu. Jangan Nanti lupa kita BPJS tetap Kesehatan online kalau masih kepo. Masih kepo, kita ada BPJS online yang selalu tersedia setiap harinya. Jadi ikuti IG ikuti kita, aja IG. nanti ada linknya di sana. Iya betul. Jadi di Instagram kita di JKN Bubble silakan di follow. TikTok juga JKN Bubble silakan diikuti. Jadi di situ akan ada informasi terkait BPJS online, BPJS keliling, lalu di mana lokasi BPJS keliling. Terus jadwal live TikTok kita akan share di Instagram dan TikTok kita. Jadi silahkan kawan-kawan di follow, diikuti biar tidak ketinggalan berita ya dari media sosial kita. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman atau peserta yang sudah join di live TikTok kita. Terima kasih kepada Bu Mita selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pangkal Pinang, kepada narasumber kita juga Kak Nisa dari bagian keuangan. Dan kami kembali mengingatkan untuk seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan ya, untuk selalu aware dengan jaminan kesehatannya, untuk selalu mengecek keaktifan kepesertaannya dengan membayar iuran ya bagi peserta PBPU Mandiri atau peserta Mandiri, agar jaminan kesehatannya selalu aktif dan terbebas dari denda layanan seperti itu, dan tidak menambah tunggakan ataupun tidak dimomoki dengan tunggakan yang besar sehingga kesulitan untuk melakukan pembayaran. Pokoknya intinya untuk seluruh peserta BPJS Kesehatan untuk selalu aware dengan keaktifan BPJS Kesehatannya. Gotong royong kita ya. Dengan gotong royong semua tertolong. Seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman semua. Kami akhiri live pada hari ini. Dadah. Assalamualaikum. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum.